Oke Kak, mungkin boleh diceritain terkait konsep Ayu Ting Ting gimana sih? Jadi konsepnya memang seperti kita ketahui dari foto-foto beliau, konsepnya itu warnanya putih. Dan memang kami tidak bertanya dan tidak diberitahu konsep pada saat acara bagaimana. Tapi setelah mengerjakan kami jadi tahu apabila konsep yang diberikan kepada kami itu memang senada dengan konsep acara gitu. Jadi kami memiliki beberapa pilihan kotak dan Mbak Ayu kami minta untuk memilih kotak yang mana yang beliau suka, yang cocok dengan konsep acara. Dan kami juga bertanya kira-kira bunganya mau warna apa, itu yang selalu kami tanyakan supaya senada dengan acara. Dan Mbak Ayu memilih tray warna silver dengan bunga bernuansa putih. Kami berikan bunga baby breath, bunga mawar, dan magnolia sehingga benar-benar menyatu dengan keseluruhan acara. Prosesnya itu lama nggak sih Mbak, dari mungkin pemilihan? Jadi semua serba cepat Mas. Kami diberitahu itu kalau nggak salah kira-kira H-1 minggu, dan setelah itu kami membuat kesepakatan yang tadi tray dan pilihan warna bunga. Kemudian kami mengerjakan di hari Kamis dan hari Jumat gitu. Sedangkan acara itu di hari Minggu. Jadi semua serba cepat, tapi karena Mbak Ayunya juga kooperatif dan mudah untuk berkoordinasi, begitu juga dengan keluarga beliau, sangat profesional dari sebelum kami datang sampai selesai acara, sehingga semua berjalan dengan cepat dan lancar, baik pengerjaannya maupun semuanya terkait seserahan ini. Berapa undangan sih Mbak kalau di Kalau dari vendor seserahan itu biasanya memang kita nature-nya tidak ada di dalam acara Mas. Jadi kita itu biasanya membuat dan mempersiapkan semuanya itu sebelum acara, sehingga pada saat acara sudah tidak ada lagi di situ gitu, Mas. Tapi kalau soal cincinnya Ayu Ting Ting sama Letu sendiri bisa dijelasin nggak sih Mbak? Mungkin itu Kami hanya menyiapkan tempatnya saja Mas. Memang selama ini kalau untuk acara lamaran maupun pernikahan kita tidak pernah menerima cincin untuk diberikan kepada kami untuk alasan keamanan. Jadi yang paling mudah adalah kami menyiapkan kotaknya sesuai dengan selera dan keinginan klien. Nanti pada saat beberapa jam sebelum acara, klien tinggal memasukkan cincin ke dalam kotak tersebut. Ada permintaan yang cukup sulit di ini nggak sih Mbak, atau seperti apa? Jadi sepertinya Mbak Ayu sudah mengetahui tentang kami beberapa waktu gitu. Jadi apa yang kami kerjakan dan hasil karya kami itu sudah sesuai dengan selera beliau. Jadi tidak ada revisi-revisi atau permintaan-permintaan yang cukup extraordinary gitu. Jadi walaupun ada perubahan itu pun hanya minor saja. Bisa dibilang mungkin masuk ke kategori mewah nggak sih dari Sangat mewah, baik dari barang-barangnya maupun dari pilihan kotaknya. Itu adalah salah satu kotak yang paling high end dari lini produk kami, dan barang-barangnya pun cukup mewah dan sangat pantas untuk seorang Mbak Ayu. Tapi kenapa mungkin acara kemarin kan tertutup, ada permintaan seperti itu juga nggak sih? Memang kalau public figure biasanya kami secara etika tidak memberitahukan kepada khalayak ramai atau siapapun yang kami kenal, sampai memang dari public figure tersebut mempublikasikan sendiri. Jadi buat kami otomatis itu adalah tertutup dan rahasia untuk privasi beliau gitu. Mbak, kalau seserahan itu kan biasanya ada isinya barang-barang yang mungkin bakal dipakai sama calon pengantin nanti gitu ya. Mungkin ada yang spesial nggak sih dari Ayu kemarin itu? Ada mungkin ada barang yang spesial atau apa, atau sama aja gitu Mbak? Semuanya spesial buat saya karena semuanya high end. Jadi misalnya tas itu tas high end, sepatu high end, make up high end. Jadi semuanya itu dalam kelas yang sama gitu Mas, sama-sama spesial. Tapi kalau misalkan masalah baju yang dipakai Ayu Ting Ting sama Letu sendiri itu emang udah pesenan atau gimana sih? Emang mereka dari konsep warnanya itu emang sudah permintaan dari dia atau gimana? Untuk itu saya kurang tahu, tapi saya sangat terkesima dengan baju beliau karena buat saya itu cantik namun sangat-sangat sopan. Tapi sempat ada acara adat TNI gak sih Mbak? Kamu kan berlalu-lalunya udah Aku nggak tahu, karena aku cuma seserahan tok aja, gitu. Jadi dan kami juga tidak ada di acara gitu. Tapi kalau misalkan soal anaknya, maaf nih, kan acara nih, kalau anaknya Bilqis sendiri, kalau itu gimana Mbak melihatnya, mungkin dari bajunya atau mana? Saya nggak ketemu
Saya nggak ketemu, dan jadi benar-benar hanya seserahan aja mas yang kami diberikan. Mbak, Ya. Bu, tadi kan disebut bahwa mungkin di kelas yang paling tinggi ya untuk seserahan dan segala macamnya. Ada mungkin bisa di-spill rate harganya nggak sih Mbak dari? Saya kurang tahu mengenai harga-harga produk tersebut mas, tapi mungkin mas bisa tahu ya kelas-kelas tas itu apa aja, kelas yang tas yang paling bagus brandnya apa, kemudian sepatu itu brandnya apa gitu. Jadi memang barangnya cukup mewah dan bagus dan pantas untuk Mbak Ayu. Tapi kalau untuk tantangan apa sih Mbak? Mungkin kan kemarin serba dadakan, serba satset lah dibilang. Kalau secara waktu kami memang sudah terbiasa, asalkan kliennya kooperatif dan sudah siap semuanya mas. Jadi yang biasanya menjadi tantangan adalah kliennya nggak tahu maunya apa, barangnya belum siap, barangnya masih kurang. Tapi kalau Mbak Ayu tuh tahu dia maunya apa. Beliau tahu maunya apa, beliau udah siapkan barangnya, barang-barangnya sudah ada di rumah semua. Jadi semuanya bisa tertangani dengan baik. Mbak, mungkin setelah acara ini ada kontribusi lagi nggak sih dari Mbak mungkin untuk acara Itu pernikahannya? Iya. Harapan kami supaya kami dipercaya kembali. Apabila kami dipercaya kembali, kami akan memberikan yang terbaik untuk Mbak Ayu. Tapi itu kembali lagi terserah Mbak Ayu. Mbak, dari yang hasil kemarin mungkin respon Mbak Ayu seperti apa nih melihat hasil Jadi dari pada saat mengerjakan di rumah Mbak Ayu, kami ditemani oleh ayah, ibu, dan juga Mbak Ashifa. Dan di sana kami benar-benar sangat dihargai, sehingga kami pun mengerjakan dengan bahagia dan sukacita dan berusaha memberikan maksimal yang terbaik gitu mas. Jadi pertanyaannya apa? yang mungkin reaksi Mbak Ayu puaskah atau seperti apa gitu? Iya, kami tidak bertemu dengan Mbak Ayu, tapi Mbak Ayu meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk melakukan video call dengan kami. Dan di situ beliau bilang berterima kasih kepada kami, dan sebelum berbicara dengan kami, Mbak Ashifa sudah menunjukkan semua hasil karya kami pada hari itu, dan beliau sepertinya puas gitu mas. Dan beliau pun tidak lupa mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada semua vendor gitu. Mbak, untuk acara pernikahannya nanti mungkin sempat di-spill nggak sih ke Mbak mungkin kapan kah atau bakal seperti apa gitu? Belum, acaranya? masih jauh dari pengetahuan kami. Oh berarti belum dalam istilahnya kalau kabarnya belum dalam waktu dekat seperti itu ya? Belum. Biasanya memang kalau lamaran itu udah tahu gitu ya, 2 bulan udah gitu pernikahan gitu. Tapi ini belum, masih sangat di awang-awang. Oh udah. Ya. Untuk kami ya, kalau Mbak Ayu mungkin sudah tahu, tapi dari Sempat ada pesanan nggak sih Mbak, memang apa acara ini nggak boleh terbongkar gitu nggak sih dari keluarga gitu? sebenarnya itu lebih ke kode yang tadi saya bilang, itu lebih ke etika aja sih. Beberapa kali kami mengerjakan public figure, mereka tidak secara langsung menyampaikan jangan bilang siapa-siapa, tapi memang kami merasa tidak sepantasnya kami memberitahukan kemana-mana, bahkan kepada orang terdekat, bahwa kami mengerjakan seorang public figure yang luar biasa gitu. Jadi memang buat kami sebaiknya tidak berbicara sebelum beliau sendiri yang duluan berbicara. Tapi kalau menurut Mbak lihat Ayu itu kalau lihat keluarganya, menurut pandangan Mbak lihatnya seperti apa sih, mungkin bahagia kah atau gimana? Sangat bahagia dan bersahaja gitu mas. Jadi auranya tuh sudah menunjukkan ini akhirnya dinanti-nanti gitu, dan alhamdulillah keluarga kami atau anak kami mendapatkan pasangan yang memang sudah cocok dengan beliau gitu. Tapi sempat ketemu letu gak sih Enggak, letu ya? enggak, Atau dalam video call juga belum? Enggak. Berarti pure keluarganya semua. Pure keluarganya aja, keluarga Mbak Ayu saja. Mbak, kalau boleh tadi diulang flashback mungkin awal Mbak dipercayai sama keluarga Ayu dan Ayu sendiri mungkin seperti apa Mbak awalnya? Jadi sepertinya Mbak Ayu sudah mungkin sempat lihat Instagram kami gitu, dan mungkin sempat mendengar kami gitu, dan sudah mengamati kami. Jadi Mbak Ayu sudah tahu kami pekerjaannya seperti apa, hasil karya kami seperti apa, sehingga Mbak Ayu yang sepengetahuan kami meminta tim WO untuk menghubungi kami untuk mengerjakan seserahan beliau gitu. Ada aku ngulang sedikit ya, mungkin ada yang spesial dari isi seserahan mungkin, atau secara packaging dari Bu Ayu atau seperti apa? Sebentar aku inget dulu ya mas, soalnya bener-bener nggak motret ya ini ya. Kira-kira apa nih yang spesial yang aneh ada nggak?
ada sih mas, teman memang yang mahal-mahal gitu. Kayak tasnya mahal, sepatu mahal gitu. Jadi di kelasnya tuh dia yang paling mahal. Nah itu aja boleh disebutin. Ya mungkin yang spesial apa Mbak dari? Mungkin yang paling spesial tas. Tasnya itu cukup paling high end di kelas tas gitu mas. Ada juga sandal casualnya juga high end. Ada juga sepatunya juga high end. Ada skincare yang sangat high end, make up juga. Jadi semua high end pada kelasnya masing-masing gitu. Jadi kalau boleh info, sasarannya itu ada make up, ada handuk, spray, parfum, tas, sepatu, alat mandi, itu semua high end. Artinya memang itu sudah disiapkan sebelumnya oleh Ayu ya Mbak? Sepertinya begitu.